Lewat telepon kita sapa Kang Akbarudin Sucipto, budayawan dan tentu pemerhati budaya di Cirebon. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Akbar. Selamat pagi, Kang Subhan. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat Baik, selalu. baik. Ya. Kang Akbar ditahan dulu, ini di ujung telepon yang lain ada Pak Haji Emed juga. Kalau ini berbahasa Sunda sekali pasti. Assalamualaikum Beliau Pak kebetulan Emed. guru saya, Mas Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Kang Emed juga adalah tentu akademisi, mengajar juga kesenian di beberapa kampus di Cirebon. Mungkin saya ingin berikan kesempatan dulu dua-duanya, Kang Akbar dulu menyapa dalam bahasa Cirebon, mungkin silahkan ke pendengar kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dinten bahasa Ibu kangge sedanten mawon masyarakat Cirebon teng pundi mawon wontene di mana bae ayana. Alhamdulillah dinten niki kula sedaya samia tepang malih sareng dinten ingkang punapa dinten niki mangrupi dinten kang nyiriaken. Upami atanapi dados tetenger, upami bahasa Ibu kedah kula sara sedaya. Konten. Ya. Oke, baik. Ini yang tidak ngerti di bawah ada tulisannya ya. Adalah. Kang Akbar pagi ini menulis di status WhatsApp-nya Hari Bahasa Ibu Dintene Bahasa Kanjeng Ibu Wilujeng Mulasara Bahasa Ibu itu ya yang ditulis Betul, pagi ini. Baik, Kang Emed silakan menyapa dalam bahasa Sunda. Wilujeng enjing mugia dinten ieu urang kasih nugrahan, kebahagiaan, kesehatan, kalayan disarengan ku ridho Allah mah. Mangga. Salam baktos kanggo Mas Akbar. Sehat, Mas? Baik, baik. Kita senang sekali karena pagi hari ini tentu kita bisa, ya saya yakin kalau Kang Akbar dan Kang Emed sehari-hari pasti menggunakan bahasanya masing-masing ya. Tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata, banyak sekali atau mungkin di luar sana yang mulai melupakan sih enggak ya, tapi mungkin lebih pede menggunakan bahasa Indonesia. Nah, saya ingin mulai dari situ. Bagaimana kemudian kita kembali membumikan bahasa-bahasa kita sehingga kita tidak termasuk dalam banyak sekali bahasa Indonesia yang masuk kategori punah. Kang Akbar dulu mungkin, silakan. Baik, terima kasih Kang Subhan. Salam hormat kepada Pak Emed, guru saya ini Pak Subhan. Siap. Ini sejarah bagi saya dan juga mungkin bagi dunia. Guru dan murid bertemu dalam satu gelombang yang sama. Alhamdulillah. Mas Akbar bisa aja. Baik, jadi sepanjang yang saya amati ketika bicara konteks kebudayaan termasuk salah satunya adalah bahasa. Ini yang sering kita lupa itu adalah pendekatan keilmuan, Pak Subhan. Artinya kita yang ada di Indonesia ini, yang ketika di era tahun 1928 menyepakati bahwa bahasa persatuan yang harus dijunjung tinggi itu adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Tapi sebetulnya kita di sana ada amanat untuk tetap bisa membina dan sekaligus bisa menyelamatkan, menjaga bahasa ibu kita masing-masing. Jadi yang menjadi menarik dan itu dilupakan oleh masyarakat kita sekarang di Indonesia ini adalah ketika terjadi Kongres Bahasa Indonesia yang melahirkan Sumpah Pemuda. Itu semuanya itu pakai bahasa daerah sebetulnya. Bahasa pengantarnya pun pakai bahasa Jawa. Dalam kongres yang mengusung bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Jadi artinya kita tidak bisa melupakan bahasa ibu kita masing-masing. Apakah Sunda, Cirebon, Jawa, Batak, Madura, ataupun yang lainnya. Yang hasanahnya begitu banyak dan berserakan di Ibu Pertiwi ini. Nah, bagi saya yang memang itu melihat bahwa selama ini banyak pidato-pidato, komentar-komentar, celotehan tentang keprihatinan soal bahasa, punahnya bahasa ibu. Tapi rata-rata kita semua melupakan tentang keilmuannya. Kenapa bahasa Arab bisa lestari dan Indonesia termasuk masyarakatnya yang memiliki kecakapan dan kepiawaian dalam mengulas konten ataupun isi kandungan dari teks yang berbahasa Arab,
Karena kita punya ilmunya. Iya. Kita punya ilmu alatnya, nahu, sorob, balagho, dan sebagainya, yang itu tertradisikan di masyarakat pesantren, dan itulah yang menyelamatkan masyarakat kita yang ada di Indonesia ini, termasuk bisa menguasai bahasa Arab dengan baik. Nah, khusus soal bahasa ibu, bahwa jangan lupa kita pun harus menggunakan kata keilmuan. Jadi upaya apapun, kalau ilmu bahasa Cirebonnya, ilmu bahasa Sundanya, ilmu bahasa Madura, Batak, dan lain-lainnya itu hilang, ya cepat atau lambat bahasa itu sendiri akan punah, Pak Soban. Dan ini telah dicontohkan oleh kita ketika sekarang ini kita ternyata tidak mampu menguasai atau membunyikan aksara carakan. Oke. Karena ketika era 70-an, aksara carakan ini tidak diajarkan lagi di sekolah-sekolah. Akhirnya apa? Sepenggal sejarah masa lalu kita yang itu ada dalam kandungan naskah-naskah kuno, keilmuannya, apakah bahasa dan lain sebagainya, itu tidak bisa dibunyikan karena kita tidak mampu membacanya. Oke, baik. Jadi saya melihatnya itu. Baik. Kang Emed, silakan. Siap. Terima kasih, Kang Subhan. Saya sependapat dengan Mas Akbar bahwa penjelasannya itu memang betul seperti itu. Bahkan dalam Undang-Undang 1945 bab 15 penjelasan pasal 36 bahasa daerah itu ya bahasa Sunda, Jawa, Bali, Madura, dan lain-lain sebagainya itu bahkan sudah disimpulkan dalam seminar politik bahasa nasional, yaitu meliputi pertama itu merupakan kebanggaan daerah, bahasa ibu itu. Yang kedua juga identitas daerah, bahasa Cirebon identitas Cirebon, bahasa Sunda identitas orang Sunda. Berikutnya alat untuk bergaul di lingkungan keluarga maupun di masyarakat daerah itu. Yang berikutnya merupakan bahasa pengantar di sekolah. Harusnya ini dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 3. Yang lebih nasionalagis ini adalah panrojong atau pendukung bahasa nasional, dan juga merupakan pendukung dan memekarkan budaya nasional. Itu bahasa ibu itu luar biasa, sangat-sangat mendukung apa yang dijelaskan oleh Mas Akbar tadi. Itu barangkali pendapat sementara. Kang Emed, paling tidak kita ingin tahu gambaran ya, karena Kang Emed tentu berkecimpung di dunia pendidikan sudah sangat lama, bahkan sampai dengan hari ini pun masih di sana. Interaksi dengan mahasiswa misalnya, Kang Emed melihatnya mereka jauh lebih menyenangi, menggemari menggunakan bahasa mereka masing-masing, bahasa ibu ya maksud saya, baik itu yang berbahasa Cirebon atau bahasa Sunda, atau sudah mulai lebih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia, Kang Emed? Iya, terima kasih. Dan dalam keseharian ketika kegiatan proses pembelajaran di kampus atau di sekolah, ini mahasiswa ketika berkomunikasi tentu menggunakan bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Di forum formalnya ya? Di forum formalnya. Di forum formal intern mereka juga, di luar itu mereka juga menggunakan kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Cirebon, kadang juga bahasa Sunda. Jadi sementara ini bahasa daerah, baik bahasa Cirebon maupun bahasa Sunda masih digunakan. Walaupun tadi belum nyampe ke bahasa keilmuan yang dikatakan oleh Mas Akbar tadi. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Paling tidak kan upaya untuk mempertahankannya ya, Kang Emed ya. Jelas tetap ada. itu. Iya. Jadi masih ada. Seperti itu. Saya ingin bacakan ada beberapa WhatsApp ini, mungkin nanti juga bisa dikomentari nih Kang Akbar dan Kang Emed, dari Pak RW Hendi. Pak RW Hendi mah kalau di rumah pakai bahasa daerah, bahasa Cirebon, tapi kalau di rumahnya tergantung yang ditemui, apakah orang itu bukan orang Cirebon, pakai bahasa Indonesia saja yang baik dan benar.
Dari Mbak Cindy, bahasa daerah dong. Nah, karena tadi pagi saya coba tanyakan ke pendengar, mereka lebih banyak pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah mereka. Mereka jawab pakai bahasa daerah dong, lebih nyaman katanya. Ada lagi ini agak panjang nih dari Pak Musa. Selamat pagi Bang Subhan dan selamat Hari Bahasa Internasional. Bahasa daerah sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Pasal 32 ayat 2. Sekarang bagaimana kita bisa bicara bahasa Indonesia dengan baik, karena fanatik kedaerahan akan menyebabkan perpecahan dan bahasa menghilangkan rasa nasionalisme, berkurang dan lebih mementingkan kedaerahannya. Di negara yang mempunyai satu bahasa justru jarang terjadi konflik, seperti Inggris, Perancis, Jerman, dan Belanda. Bahasa daerah penting, bahasa Indonesia lebih penting. Nah, ini bisa dikomentari tidak nih? Mungkin Kang Akbar dulu, silakan. Baik, kalau saya tidak sepaham bahwa ketika kita menggunakan, jadi ini sebetulnya lebih ke soal tanggung jawab kita sebagai warga bangsa. Jadi jangan menganggap bahwa ketika kita berbahasa Cirebon, orang Cirebon pengen merdeka dari Republik. Jangan berpandangan bahwa upami orang Sunda KB sadayana wiraosna atau nanti ngomongna pakai bahasa Sunda, judulnya pengen bikin negara Pasundan. Ada. Bikin Sunda Empire nanti. Ya. Jadi tidak seperti itu. Malah primordialism itu bisa untuk melawan globalisasi. Sekarang kalau bicara mall yang paling hebat di Eropa, Amerika itu lebih banyak. Bicara teknologi ataupun musik-musik yang kelas dunia misalnya, yang modern, itu di negara-negara luar itu lebih banyak. Yang kemudian harus kita prihatinkan adalah misalnya begini, ketika saya kembali menyampaikan bahwa sisi keilmuannya yang harus disentuh agar tidak punah. Yang pertama, pengalaman masyarakat Sunda. Kamus-kamus bahasa Sunda yang paling tuanya itu orang Belanda yang bikin. Bukan orang Cianjur atau bukan orang Sukabumi. Atau orang Tasik misalnya, kan gitu. Jadi ini yang harus menjadi catatan dan keprihatinan kita semua. Karena judulnya, kenapa para residen atau para gubernur di era kolonial itu bisa melahirkan kamus bahasa Sunda? Karena mereka telaten. Mereka meminta orang-orang sekelas bupati Demang atau dan sebagainya membuat laporan dengan bahasa masing-masing. Nah, akhirnya terkumpullah kosakata sedemikian banyaknya, termasuk dialek, yang kemudian dalam sejarah tercatat bahwa kamus bahasa Sunda paling kunonya pun KW1, KW2, bahkan KW3-nya di Leiden, itu ada juga yang belum diterbitkan dan karya orang Belanda. Para inohong Sundana teh kamana? Gitu kan? Sok, Kang Emed, Pang jawabkeun. Jadi ini sebetulnya fenomena yang unik, dan kita di Indonesia ini sebetulnya kalau boleh saya berpendapat harus belajar banyak dari Kaisar Hirohito di Jepang. Manakala bom atom meluluh lantakan Hiroshima dan Nagasaki, dan Jepang kemudian menyatakan membuat pernyataan kalah terhadap Amerika, ada satu permintaan yang kemudian setelah kultur sekarang kita membuktikannya. Apa permintaannya? Jika ada orang Jepang pakai kimono, jangan dilarang. Jika ada orang Jepang menulis atau berbahasa dengan aksara hiragana dan katakananya, misalnya bahasa Jepangnya itu pun jangan dilarang. Nah, akhirnya dan kemudian dilanjutkan, berapa jumlah guru yang tersisa. Kita sekarang di Cirebon ada muatan lokal bahasa Cirebon, tapi tidak tahu berapa guru yang tersisa yang bisa bahasa Cirebon atau bahasa Sunda. Oke, baik. Betul. Saya ingin bacakan sebuah kalimat ini. Kemudian ada 25 bahasa daerah yang terancam punah. Artinya penuturnya berusia 20 tahun, di atas 20 tahun. Jumlahnya itu sangat sedikit. Ini termasuk bahasa dari Maluku, Papua, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan kebanyakannya dari Papua. Papua ini menduduki paling tinggi bahasa daerahnya yang mulai hilang atau punah. Saya ke Kang Emed, apakah bahasa Sunda sudah mulai mengkhawatirkan
kondisinya sampai dengan hari ini? Karena mungkin anak mudanya mulai senang menggunakan bahasa lain. Silakan. Iya, terima kasih Mas Subhan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan penggunaan bahasa daerah, baik Sunda maupun Cirebon, untuk anak-anak muda, ini khusus saya lihat masih digunakan, walaupun masih perlu ada peningkatan barangkali dalam menggunakan tata keramanya, undak usuk bahasanya. Tapi itu ungkapan mereka, lisan mereka itu merupakan cinta terhadap bahasa daerahnya, seperti itu. Jadi terkait dengan itu, anak-anak muda yang tadi yang dikatakan tadi bahwa sudah semakin hilang di beberapa daerah, ini perlu perhatian kita. Dan Mas Akbar telah memberikan satu gambaran dari perjalanan pengalaman Hirohito, jumlah guru yang setelah perang, berapa jumlah guru yang tersisa. Jadi media yang paling baik adalah untuk pengembangan budaya, khususnya bahasa, ya lembaga pendidikan. Oleh karena itu, untuk memasyarakatkan bahasa daerah, ya harus melalui pendidikan. Hanya betul yang dikatakan Mas Akbar. Sejauh mana jumlah guru-guru yang menguasai bahasa daerah, baik Sunda maupun Cirebon. Menguasai ya, bukan hanya bisa berbahasa ya? Iya, menguasai. Dalam pengertian menguasai itu ya tata keramanya, kromo hinggilnya, dan seterusnya. Termasuk keilmuannya, seperti itu. Barangkali sementara jawaban saya seperti itu. Oke. Kang Akbar, memang sejauh ini kalau pengamatannya Kang Akbar, seberapa banyak kita masih memiliki para tenaga pendidik yang bukan hanya mahir, tapi memang tadi ya, sampai ke expert lah, dia bisa mengajarkan, tapi juga dia melakukannya sendiri untuk terus memperdalam. Kalau untuk bahasa Cirebon ya, terus terang saja posisinya tertolong oleh keberadaan pondok-pondok pesantren yang masih menjaga unggah-ungguhnya. Jadi para santri dengan kiai itu ketika bicara pasti mereka menggunakan bebasan. Menggunakan bebasan. Nah, tapi di luaran, termasuk di rumah-rumah kita, di pasar dan sebagainya, pendekatan keilmuan yang tadi disampaikan oleh guru saya, Pak Emed, itu mengkhawatirkan Pak Subhan. Nah, ketika tadi Pak Subhan sendiri menyatakan ada kabar bahwa ada 25 bahasa ibu di Nusantara ini yang terancam punah, maka yang jadi pertanyaan, pemerintah daerahnya ngapain aja? Bisa punah begitu ya? Kumaha gitu kan. Sekarang sama COVID saja kita nurut kok, refocusing. Kok sama bahasa itu? Dipotong dengan dalih emergensi ya kan ya. Nah, hilangnya bahasa kita tidak dianggap emergensi. Keterancaman budaya kita tidak dianggap sesuatu yang emergensi. Nah, inilah kembali bahwa politik kebudayaan itu kemudian harus nyambung dengan mindset cara pandang pemerintah kita, sehingga kemudian APBD-nya atau APBN-nya pun berpihak kepada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, kalau kita berharap keilmuan bahasa itu tetap lestari, ya pemerintah menyiapkan regulasinya. Nah, dulur-dulur anu aya di Sunda teh tikawitan tahun 80-an toh siap. Artinya ketika ada perda yang mengatur regulasi soal kebahasaan di Jawa Barat bahwa ada bahasa Sunda, Melayu Betawi dan juga Cirebon, bahasa Sunda lebih siap gitu karena regulasinya itu ada dan muncul. Tapi ketika bicara Cirebon dan Melayu Betawi, ya cukup raup dimunculkan perdanya saja. Jadi ini menandakan bahwa tidak menutup kemungkinan kalau ini terbiarkan, maka jangan salahkan kalau orang Cirebon pengen merdeka, orang Melayu Betawi pengen bikin provinsi. Karena
jangankan kehidupan keseharian, yang bahasanya saja tidak diurus di sama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi ini soal politik yang memang kembali bahwa kebahasaan ini juga harus didukung dan dilindungi oleh pemerintah. Oke. Jadi amanat yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tuh mangga dijejerkeun gitu tuh diwujudkan dalam kenyataan, jangan pidatonya saja Pak. Jangan sampai kemudian perayaan Hari Bahasa Ibu itu ya hanya dirayakan satu hari ini saja, besok udah satu hari ini aja, besoknya kita udah biasa lagi. Bahasa lain lagi kan. Oke. Waduh, sayang sekali ini diskusinya harus segera saya akhiri karena waktunya sudah sangat terbatas, tapi terakhir saya ingin berikan kesempatan lagi, tadi membuka dengan bahasa masing-masing. Sekarang saya ingin memberikan kesempatan masing-masing mungkin 1 menit menyampaikan kepada pendengar, ayo kita menggunakan bahasa ibu kita. Gitu. Mungkin Kang Emet dulu, silakan Kang Emet. Enggak, mohon. Ka para wargi simkuring, dulur-dulur simkuring di mana wae ayana, hayu urang sasarengan ngalestarikeun budaya khususna bahasa daerah. Kanggo simkuring ngamajengkeun bahasa maksud abdi ngajak umajak ka wargi-wargi simkuring urang lestarikeun budaya urang nyaeta bahasa Sunda. Ras nu kadua upami nalung ti kana sisi ieu mah kedah aya nu toko buku bahasa Sunda rada susah Cirebon. Teras nu macana kedah aya cerita pados lebih terbiasa gitu. Jadi intinya ayo urang lestarikeun budaya urang khususnya bahasa Sunda. Atur nuhun. Iya, siap. Mangga Kang Akbar. Jadi saya ingin menyampaikannya dengan apa yang telah diajarkan oleh Pak Emet sebagai guru saya ini, Pak Subhan. Yuk kabeh warga Cirebon aja senggak kapiguyon. Yuk kabeh warga Cirebon senaja lanang lan wadon. Yucang cutali wanda mula sara bahasa ibu kula. Yuk kabeh warga Cirebon pula sara bahasa kula. Itu Pak Subhan. Baik, Kang Akbar terima kasih. Salam Pak Emet. Siap, terima kasih Kang Emet juga ya.